Market Analysis 24 Januari 2023. Kita akan lihat kembali dari sisi fundamental, apa saja yang bisa menggerakkan market setidaknya untuk hari ini, lalu kemudian juga secara umum. Ya, penggerak sentimen market saya rasa masih tetap kita berkutat kepada China dan juga kekhawatiran resesi, karena itulah yang paling utama untuk sementara ini. Ya, terkait dengan China sendiri masih dalam posisi libur perayaan Imlek ataupun Lunar New Year. Jadi kemungkinan kita belum akan melihat aktivitas yang terlampau berbasis di sesi Asia terutama. Kemudian untuk resesi sendiri masih tetap berfokus pada data, dan kali ini juga akan kembali fokusnya minggu ini terutama kaitannya dengan data inflasi PCE dan juga GDP atau tingkat pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk malam ini tentunya akan ada kalender ekonomi yang juga tak kalah penting meskipun secara tingkatan relatif medium. Kemudian memasuki masa blackout periode yang sudah juga kita sempat ulas di hari Jumat yang lalu, dan itu sudah dimulai sejak hari Sabtu 21 Januari dan berakhir di hari Kamis pasca pengumuman suku bunga. Nah, kebijakan dari blackout sendiri membatasi para peserta maupun staf FOMC untuk tidak berbicara secara terbuka maupun melayani wawancara. So, nantinya di pertemuan 31 Januari dan 1 Februari, kita akan mendengarkan langsung apakah pendapat-pendapat mereka ini akan berujung kepada satu kesimpulan ataupun satu keputusan. Ya, hawkish berarti mendukung kenaikan untuk 50 basis poin, sementara less hawkish akan mendukung kenaikan hanya 25 basis poin saja atau relatif lebih rendah. Nah, tentunya kenaikan 50 basis poin akan memicu kekuatan ataupun kenaikan dari US dollar. Sementara less hawkish atau kenaikan hanya 25 basis poin akan memicu terkait dengan pelemahan US dollar. Jadi sampai saat ini, kalau Anda perhatikan pergerakan emas yang sempat mengalami penurunan sampai 1911, tapi kemudian berhasil ditutup naik di 1931, dan saat ini sesi Asia, sesi Eropa masih tetap berkutat di 1930-1936. Jadi kita akan melihat hal tersebut kemungkinan sepanjang minggu ini seharusnya masih akan tetap seperti itu, terutama kaitannya dengan Asia, ya dalam hal ini adalah China yang sedang libur sampai akhir pekan. Untuk berikutnya, kita akan melihat dari sisi politik di mana Republik versus Demokrat. Sepertinya akan ada ancaman terkait dengan SPR atau cadangan minyak strategisnya Amerika. Dikatakan bahwa Amerika sedang meninjau dan juga mempertimbangkan apakah mereka akan membatalkan rencana penjualan minyak mentah dari SPR tahun ini. Rencana awalnya dirilis September 2023, tapi kemudian statusnya sedang ditinjau. Pemerintahan Biden sendiri mengalihkan fokus untuk mengisi kembali cadangan pasca mereka merilis rekor tahun kemarin yang ditujukan untuk menjinakkan harga minyak. Tentunya Anda masih ingat pergerakan yang sangat-sangat tinggi dari harga minyak kala itu berada di level $100, lalu kemudian keengganan dari OPEC untuk menambahkan produksi, sehingga akhirnya Amerika sendiri mengeluarkan cadangan minyak strategisnya untuk menjinakkan harga minyak tersebut. Amanat Kongres sendiri adalah bahwa 26 juta barel penjualan dirancang untuk meningkatkan pendapatan di bawah undang-undang yang disahkan, dikarenakan kala itu cukup banyak peningkatan produksi yang dialami ataupun dimiliki oleh minyak serpih Amerika. Lalu kemudian kabar selanjutnya mengatakan bahwa Biden justru siap untuk memveto rancangan undang-undang milik Republik tersebut jika sampai lolos di parlemen. Menteri Energi Amerika Jennifer Granholm mengatakan bahwa Biden akan memveto RUU rancangan Republik tersebut tentang cadangan minyak. RUU tersebut berisi larangan untuk Menteri Energi mengeluarkan SPR tanpa membuat rencana untuk peningkatan biaya sewa minyak dan gas yang diambil dari tanah pemerintah federal, kecuali bisa dilakukan kalau dalam kondisi darurat di mana pasokan minyak justru cukup parah. Biden sendiri sebelumnya mengambil dari SPR beberapa kali untuk mengatasi lonjakan harga minyak yang tinggi di paruh pertama tahun 2022. Kisah tentang prospek bullish untuk komoditi. Analis dari Goldman Sachs mengatakan bahwa komoditi nampaknya memiliki momentum bullish sepanjang tahun ini, dan hal tersebut mengutip dari adanya dinamika di kondisi ekonomi makro maupun mikro yang kembali selaras, dan juga persediaan yang relatif lebih rendah. Untuk minyak sendiri, faktor yang mempengaruhi adalah reopening China. Sepertinya belum sepenuhnya diantisipasi oleh pasar minyak. Lalu kemudian juga Goldman Sachs mengutip tentang turunnya produksi Rusia, sehingga kemungkinan ya supply versus demand di situ akan bermain, dan komoditas minyak mentah seperti produk minyak sulingan, LNG, dan juga kedelai secara khusus akan mendapatkan keuntungan dari meningkatnya permintaan China. Lalu kemudian ada lagi faktor terkait dengan ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih rendah. Tentunya ini akan memicu minyak WTI naik sampai level $92 per barel. Lalu sementara untuk emas,
diperkirakan kemungkinan akan menjadi sinyal positif karena inflasi berkelanjutan dari US dollar. Lalu kemudian adanya potensi untuk berada di puncak kenaikan yang justru secara bertahap dan juga berkelanjutan karena aksi dedolarisasi yang mendukung kenaikan yang cukup dominan untuk emas. Dan juga faktor yang sama dengan minyak adalah terkait dengan Fed yang kemungkinan bergeser kepada kekhawatiran pertumbuhan sehingga akhirnya mau tidak mau mereka memperlambat jalur kenaikan suku bunga. Positif untuk minyak, positif untuk emas. Kita tinggal melihat keduanya untuk berjalan naik beriringan. Terutama jika ternyata China kembali. Lalu kemudian dari ECB di hari Senin, para pejabat ECB nampaknya mulai kompak untuk memberikan pernyataan cukup hawkish dan akhirnya pernyataan Lagarde lah yang akan disorot. Dari ECB's Note mengatakan bahwa ECB diharapkan naik suku bunga sekitar 0,5% atau 50 basis poin di bulan Februari dan juga Maret. Lalu kemudian mereka akan bertahap melakukannya kemungkinan disusul di bulan Mei ataupun Juni. Sementara ECB Reign mengatakan ada alasan untuk ECB yang cukup bagus untuk mulai menaikkan suku bunga yang secara signifikan. Kemudian dari Kazimir mengatakan bahwa ECB perlu memberikan 2 kali kenaikan suku bunga lagi sebesar 50 basis poin sebelum musim panas. Dan dari Lagarde tentunya menyoroti inflasi Eropa yang masih terlampau tinggi, sehingga akhirnya ECB masih harus menurunkan inflasi ke target 2%. Dan Lagarde menegaskan bahwa ECB dipastikan akan tetap berada di jalur yang tepat untuk memastikan inflasi kembali ke jalur mereka. Ya, di sini ada 2 anggota berpengaruh berbicara tentang peluang 50 basis poin berturut-turut, sementara pasar memperkirakan ada peluang 90% untuk kenaikan 50 basis poin di 2 Februari, lalu sisanya kemungkinan kenaikan 75 basis poin. Ya, ini adalah tantangan menuju FOMC Februari untuk emas. Kita sudah berjalan cukup lama dan kita sedang berada di fase ini. Ya, ini berarti dikarenakan Imlek yang libur, lalu kemudian Fed juga memasuki masa tenang atau periode blackout, sehingga kemungkinan profit taking, dan itu sudah diawali di hari Senin kemarin sampai 19.11. Tapi apakah kali ini dia akan berhasil naik? Walaupun kami memperkirakan akan terjadi kenaikan pun, kemungkinan range-nya pergerakan tidak akan terlampau besar. Dan kita berharap nantinya baru terfokus kepada data ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, minggu ini akan terfokus pada data GDP untuk melihat potensi perlambatan ekonomi dan juga inflasi PCE. Tentunya nantinya akan berpengaruh kepada penghitungan ataupun eksekusi dari FOMC meeting 31 Januari dan 1 Februari. Lalu kemudian yang tak kalah penting lagi yang juga sudah kami update kemarin di hari Jumat, silakan cek lagi video untuk live streaming rekamannya di hari Jumat. Ya, kita sempat mengatakan hal ini dan dipersempit nantinya ujungnya mungkin saja di pertengahan pekan bisa terjadi rebound tipis, atau mungkin saja tergantung dari data GDP dan inflasi PCE. Artinya, begitu data inflasi PCE-nya ternyata relatif lunak atau lebih rendah, GDP juga relatif lebih rendah, maka ada potensi disitulah dia mulai rebound. Berbeda cerita kalau ternyata dia kecenderungannya sama-sama menguat. Yang berarti ini akan terjadi penurunan sampai detik-detik menjelang pengumuman FOMC minggu depan. Ya, sampai akhirnya keputusan akan berada di tangan Powell dan juga termasuk press conference. Apa yang akan disampaikan berikutnya? Tentunya nanti hari Jumat kita akan ulas kembali masalah ini. Dan kemudian berikutnya kita akan lihat dari data ekonomi malam ini yang akan diawali dengan data dari Inggris 16.30, yaitu Manufacturing PMI, Service PMI, dan juga CB Industrial Trend Orders. Simpelnya adalah jika data menunjukkan penguatan atau lebih besar daripada ekspektasi, pound sterling akan mengalami kenaikan, dan jika ternyata data lebih kecil dari ekspektasi, tentunya akan memiliki daya tekan untuk pound sterling. Disesuaikan dengan kondisi teknikal, maka kita berharap bahwa data akan relatif lebih lemah. Sementara itu, dari sisi Amerika sendiri untuk nanti malam adalah Service PMI dan juga Manufacturing PMI. Jadi kesimpulan akhirnya adalah tinggal tunggu saja apakah data aktualnya akan lebih besar dari ekspektasi atau lebih rendah dari ekspektasi. Tentunya kita masih butuh data yang relatif bad atau relatif lebih lemah supaya memicu kemungkinan tekanan untuk Fed bahwa mereka harus menaikkan suku bunga lebih rendah daripada yang mereka targetkan. Dan kembali lagi dengan outlook dari US Treasury Yield, grafik daily menunjukkan pantulan cukup signifikan. Terlihat di sini bahwa terjadi pantulan kurang lebih selama 2 kali berturut-turut. Jadi pasca adanya reversal candle, kemudian 2 candle berturut-turut dia ditutup dengan bullish. Tanyanya adalah apakah dia akan terus mengalami kenaikan atau hanya kenaikan sementara?
Oke, kembali ke dalam jalur yang kita sempat curigai sebagai jalur dari pembentukan head and shoulder. Kita sudah setuju bahwa ini adalah rejection-rejection yang terjadi dan akhirnya kita mengantongi areal ini sebagai areal yang sangat potensial sebagai right shoulder. Nah, itu artinya kalau kita lihat dari sini, seharusnya neckline-nya itu sudah confirm ditembus, tapi sayangnya 3 kali ini juga menunjukkan itu adalah false breakout. So, rasa-rasanya bukan terjadi kegagalan, melainkan terjadi false breakout. Jadi kita sempat diberikan harapan bahwa terjadi penembusan dan bahkan candle kedua sempat juga turun, tapi ternyata ditutup dengan hammer. Lalu kemudian next candle-nya juga ditutup dengan bullish dan dia akhirnya kembali ke dalam zona resisten dari right shoulder. So, kita akan tunggu apakah dia mampu tembus 3,624 atau tidak. Kalaupun misalkan dia tembus, harapan terakhir kita hanya berada di jalur resisten trendline. Selama dia tetap berada di bawah jalur trendline, kita mungkin bukan head and shoulder, melainkan nantinya kita akan dapatkan yang namanya descending triangle. So, kita akan butuh konfirmasi lebih lanjut. Tapi kalau misalkan lihat dari penutupannya nanti, ternyata dia berhasil ditutup bearish, atau katakanlah kembali menguji level support 3,412, well, of course, ini masih tetap potensial terkait dengan head and shoulder. Dari sisi 4 sendiri, kita lihat di sini pergerakannya masih relatif flat. Walaupun, sayangnya, dia sudah tembus lebih dulu areal yang kita curigai sebagai trendline resisten. Well, kita tinggal tunggu saja apakah dia akan menyambangi level 3,624% atau kembali di bawah 3,4%. Karena ini sangat penting, jadi kita andaikan dia terjadi penurunan pun, apakah nantinya dia akan lanjut penurunan atau justru terjadi reversal kembali, karena ini dianggap sebagai potential pullback ataupun retest. Nah, di sisi lain ternyata US dollarnya bergerak berlawanan, teman-teman. Kalau Anda perhatikan di sini grafik K4 yang cenderung lebih rendah, meskipun dia sempat spike ataupun kenaikan, tapi tidak berhasil untuk mengembalikan dia di atas zona resisten penting 125.8. Ya, pasca dia terjadi false breakout, kemudian dia turun, sempat reverse ataupun sempat fight kembali, tapi ternyata 2 kali kembali terjadi rejection. So, kita lihat di sini pun relatif lebih rendah. Jadi nantinya kita akan lihat potensi pertahanan terakhir di level 101.50. Kalau ternyata itu berhasil tembus, oke, berarti kita akan dapatkan jalur kenaikan untuk emas ataupun indeks saham dan juga currency lain. Tapi kalau ternyata dia terjadi kenaikan, maka sebaliknya yang terjadi. So, kita tunggu 120.58.